kelar, hasilnya bagus. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, video kali ini kita mau membahas pemasangan audio di mobil Wuling REV, yaitu akan ditambahkan satu buah head unit Nakamichi dengan tipe paling tinggi yaitu RAM 12/256, dan juga akan ditambahkan satu set kamera 360. Nah, ini PR buat tim Amazing. Kita harus cari cara, apakah kabelnya harus melalui di atas dashboard, ataukah orangnya boleh bobok-bobok. Nah, ini yang menjadi masalah nanti. Dan juga akan ditambahkan kamera 360 di mana tempatnya adalah di spion dan juga ada di bagian depan grill dan juga di bagian belakang. Nah, sambil kita cari tahu nanti seperti apa pemasangannya, kita kasih lihat slide produk yang akan dipasang terlebih dahulu. Oke, slide produknya sudah dikasih lihat dan juga beserta mobilnya tadi. Sekarang kita langsung ke proses pengerjaannya. Nah, selanjutnya ini adalah tahap kalibrasi, yaitu dengan cara menggelar papan tatur atau karpet yang sudah disediakan. Kita atur ke 4 sisi kamera agar bertemu dengan baik. Nah, caranya kita jelaskan sedikit karena memang cukup rumit ya. Nah, ini udah kelar, hasilnya bagus. Lalu selanjutnya kita turun ke lantai 6 untuk penjelasan kelanjutannya. Tadi pemasangannya cukup rumit ya, pasang kamera di bagian belakang nih, ada di sebelah sini. Dan juga kamera di bagian depan nih, kita mau kasih lihat juga. Oh, spion dulu nih. Nih, seperti ini modelnya. Jadi menghadap ke bawah tetapi lebih ke samping. Lalu di bagian depan juga, kita kasih lihat. Oh, posisinya di sini, lebih ngumpet ya. Terus kamera satu lagi di spion sebelah kanan. Nah, ini dia nih. Ada 4 kamera tadi yang sudah kita jelaskan proses pemasangannya juga. Yang paling unik adalah posisi head unit, yaitu tadi kalian bisa lihat ada yang harus dibolongin untuk jalur kabel. Tadinya kita jelaskan ke pemiliknya kalau bisa jangan dibolongin, tapi karena beliau ini bilang kalau perlu dibolongin nggak apa-apa karena buat kabel. Tadinya saya pikir bisa lewat dashboard, tapi karena sudah dapat izin, sudah dapat perintah, kita jalankan. Bahkan kemarin itu waktu penyerahan mobil, nggak apa-apa mas, ini bagian atas bobok aja, nanti kalau perlu saya bisa beli partnya lagi, nggak ada masalah. Karena menurut beliau partnya itu cukup murah. Nah, nanti akan kita bahas soal speakernya nih. Mobil ini untuk tipe ini ya, maksudnya dapat speakernya itu hanya sebelah, hanya pintu sebelah kanan. Nah, tentunya itu ada alasannya, nanti kita mau jelasin. Sekarang kita lihat ke bagian dalam dulu. Kita bahas di bagian head unit nih. Tadi yang kalian lihat dibolongin, itu bolongnya buat kabel dari atas kisi-kisi AC. Jadi kisi-kisi AC ini terpisah ya. Maksudnya cerobong AC-nya itu tidak ikut bolong. Jadi ini hanya frame atas, dibolongin untuk kabel. Dan ada baut nih, ada 4 baut. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kebetulan di head unit yang kita pasang ini kita kemarin cari-cari. Akhirnya ini menemukan model dop seperti ini yang katanya bisa dipakai untuk di truk nih. Kita lihat bagian belakangnya nih. Tuh. Ini bisa dipakai buat di truk. Nah, ini yang di sini adalah USB ya.
USB kita letakkan di sini, nanti artinya bisa ngumpet nih, bisa nggak kelihatan di sebelah sini. Karena kalau ditarik ke laci, lubang-lubangnya jadi makin banyak. Nah, kalau dilihat juga rasanya enak ya, karena kalau kita posisi duduk, melihatnya standar seperti umumnya sebuah pemasangan head unit di mobil tipe lain. Nah, ini mobil ini tidak memiliki head unit, hanya speedometer dan ada fitur untuk memutar radio, tetapi adanya di belakang setir. Saya mau nyalakan, jadi di sini bisa memutar USB dan juga ada radio. Nah, ini ada FM-nya ya. Nah, ini untuk head unit yang tadi kita pasang. Kalau kita mau lihat kameranya juga ini sudah terpasang ya, tuh. Lalu kalau kita ke posisi mundur, nah ini posisi mundurnya tuh. Lalu ini adalah bagian depan. Nah, bagian depannya tuh lorongnya kelihatan jelas banget, kameranya sangat bersih. Nanti kita perjelas posisi pintu kirinya ditutup juga ya. Pemasangan head unit kali ini tergolong beda dari biasanya, yaitu kita hanya mengikuti permintaan. Karena head unit ini juga tidak dibunyikan terhadap speaker bawaan yang ada di mobil. Jadi sistem speaker yang ada di mobil yang memang hanya ada satu di sebelah kanan, tetap terkoneksi dengan head unit standar yang ada di dashboard, bisa play radio, bisa memutar USB, tapi tidak Android. Nah, kelebihan head unit yang kita pasang, kebutuhan pertama yang paling dicari adalah kamera. Jadi beliau ini bilang, saya bawa mobil kecil, tapi malah geragapan. Waktu mundur itu udah nyampe atau belum katanya. Waktu bawa mobil gede, Camry, Fortuner itu katanya udah biasa. Nah, ini sesuatu yang baru. Jadi buat pengguna mobil pastinya memiliki feeling yang berbeda yang harus disesuaikan. Nah, akhirnya meminta head unit ini untuk kebutuhan terutama kamera. Tetapi juga memutar YouTube dan Spotify. Lalu saya tanya, suaranya dari mana? Oh, saya punya aktif speaker JBL katanya, yang party box. Jadi bisa dicolok RCA. Dan kebetulan ada baterai, jadi nggak usah instalasi listriknya. Wah, udah tuh, bener juga tuh. Jadi katanya diletakkan di belakang dan saya sudah siapkan RCA-nya, line output bagian front sudah ditarik ke belakang. Nah, speaker JBL aktif yang digunakan ini nih dia. Dengarkan semua musik sepuasnya tanpa iklan di Spotify Premium. Alunan musik yang kamu sukai. Download untuk menikmati playlist dalam. Oke, kita mau bahas head unit ini. Tampilan dalamnya memang keren banget dan layarnya sangat enak. Apalagi sudah layar terbaik serta sudah menggunakan RAM 12. Kita gesernya enak banget ya. Dilengkapi dengan Netflix. Dan kalau kita nyalakan kameranya, nah ini kita lihat lorong ke depan ya, ada yang sedang mengepel lantai, itu jelas banget. Dan kita mau coba kasih sen, nah ini sebelah kanan, lalu kita kembalikan sen sebelah kiri. Nah itu jelas banget ya, ini di samping ada meja, ada ember-ember, dan kita kembali lagi ke posisi depan. Nah kalau posisi R, nah ini bagian belakangnya, jadi kameranya bener-bener terang banget tuh. Coba diperjelas kameranya lebih lurus. Nah, kasih lihat ke pemirsa tuh, keren banget ya. Kita kembalikan lagi ke netral, kembali ke kamera depan. Nah, ini posisi 3 dimensinya ya, jadi seolah-olah dari atas samping kelihatan semua. Kita bisa gerakan juga seperti ini. Nah, informasi buat teman-teman, head unit ini kita jual 13,8 juta ya, sudah sama pemasangan. Nah, setelah dibahas kamera, kita coba tes radionya ya. Kita gedein nih. Nah, itu gelombangnya kelihatan, FM 102,2. Saya gedein. Nah, ini hanya mendengarkan satu speaker nih, sebelah kanan tuh. Oke ya, udah kita kecilin. Sudah dites suara radionya. Mobil ini kita tidak jelaskan hasil suara yang kita pasang karena beliau menggunakan speaker aktif yang tinggal colok di belakang dan kita sudah siapkan kabel. Jadi poin dari video ini adalah
informasi kalau teman-teman punya mobil yang sama pengen pasang head unit dengan tipe ini bisa, karena yang saya tahu untuk mobil Wuling REV ada satu tipe lagi yang di bagian sini ada layarnya juga. Nah ini karena nggak ada layar jadi lebih enak. Seandainya ada layar mungkin bisa tambahkan di belakang sini, lebih mundur ya, di sebelah sini kelihatannya, ini juga bisa. Oke, sampai di sini dulu tentang pembahasan mobil Wuling REV ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kepingin nonton YouTube takut tidak bisa dilakukan dengan hal yang sama. Dan informasi buat kalian kalau pengen tanya-tanya bangun audio, bisa tanyakan ke nomor kita di bawah sini, karena bukan hanya sekedar head unit tapi peredaman, lalu paket-paket audio, upgrade audio yang lebih ke sifatnya kompetisi atau buat harian. Dan konsultasi itu akan lebih penting dibandingkan beli sendiri tapi tidak tahu progres dan bagaimana pasang dan tuningnya. Oke, semoga bermanfaat. Dukung terus channel kita dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.